apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin saya beli celana di toko online. Saya beli di toko langganan saya. Saya udah beberapa kali beli celana atau baju di toko itu. Saya beli celana dengan ukuran yang sama dengan celana yang saya pakai sekarang. Nah, saya lupa kalau sekarang saya kurusan. Jadi, pas celananya sampai ternyata ukurannya kebesaran. Pas saya coba bagian pinggangnya kerasa longgar banget. Pas tahu itu saya seneng sih, tapi males juga soalnya harus minta tolong tuker ukuran ke penjualnya. Pas saya hubungi, petugas tokonya ramah dan kasih tahu prosedur tukar ukuran celana. Terus kemarin saya sempat belanja di supermarket dekat rumah. Waktu itu saya beli pisang, semangka, daun selada, dan lain-lain. Habis itu saya langsung pulang dan pas sampai rumah, saya masukin semua belanjaan ke kulkas. Terus istri saya lihat struk belanjaannya dan dia tanya tentang jeruk yang saya beli. Terus saya bingung karena waktu itu saya nggak beli jeruk. Pas dicek lagi ternyata ada kesalahan di tag harga. Salah satu semangka yang saya beli. Barangnya itu semangka tapi di tagnya tertulis jeruk Medan Raja. Emang harganya nggak seberapa sih, tapi lumayan bikin kesel juga ya. Sebelum libur hari Natal, teman-teman kerja saya adain bonengkai loh. Bonengkainya di restoran masakan Indonesia, jadi suasananya nggak kayak bonengkai di Jepang ya. Terus diadainnya pas jam makan siang, jadi ya seperti makan siang bareng aja. Kami setahun ini jarang adain acara kumpul kayak gini, jadi seneng banget sih. Di akhir bonengkai kami adain acara tuker kado. Untuk acara ini ada peraturannya loh. Pertama, harga kadonya itu nggak boleh lebih dari Rp50.000. Terus kadonya harus dibungkus pakai kertas koran atau kertas kalender. Untuk kado dari saya beli hand cream. Terus pas tuker kado, saya dapat wadah alat tulis kayak gini. Mantap! Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Pertama, saya mau ucapin selamat tahun baru untuk kalian semua. Makasih udah nonton video saya di tahun kemarin. Semoga tahun 2025 ini jadi tahun terbaik untuk kalian semua. Tahun 2025 ini saya pasti berusaha buat video yang lebih bagus lagi dan berusaha jadi jembatan antara kalian dengan bahasa Indonesia. Ayo semangat bareng-bareng ya. Pas di video sebelumnya saya bilang kalau di akhir tahun ada libur 8 hari di Indonesia ya. Tapi ternyata saya salah paham. Yang 8 hari itu ternyata libur untuk mahasiswa. Kalau untuk karyawan kayak saya, liburnya nggak 8 hari. Tanggal 30 dan 31 Desember kemarin saya masuk kerja. Kalau kalian yang di Jepang pasti udah libur ya. Tapi sebelumnya kan ada libur hari Natal ya. Jadi buat saya liburannya udah cukup sih. Pas liburan Natal kemarin saya puas-puasin naik sepeda. Kemarin saya ikut acara naik sepeda bareng, terus saya juga sempat ke bengkel sepeda. Dari dulu saya mau ke bengkel sepeda, tapi karena jaraknya jauh, jadi kalau nggak libur ya nggak bisa. Sepeda saya ini kan beda dengan sepeda biasa, jadi nggak bisa perbaiki di bengkel sepeda biasa. Pas sepeda saya dicek, ternyata ada bagian yang udah karatan dan harus diganti. Bagian itu namanya bottom bracket atau biasanya disebut dengan istilah BB. Nah, bagian ini udah saya pakai sekitar 7 atau 8 tahun, jadi emang udah waktunya diganti. Terus saya juga ikut acara naik sepeda bareng yang namanya Indonesia Critical Mass. Dulu saya juga pernah ngomongin tentang acara ini di video tahun 2023 ya. Acara ini diadain setiap hari Jumat terakhir setiap bulan. Selama ini saya nggak bisa ikut soalnya kalau Jumat selalu ada kuliah online. Pas Jumat 27 Desember kemarin itu masih masa liburan Natal. Jadi ya alhamdulillah saya bisa ikut acara naik sepeda bareng terbesar di Jakarta. Tikum atau titik kumpul kegiatan ini adalah daerah di depan Monas. Terus acaranya mulai dari jam 8 malam. Jadi saya harus sampai di Tikum sebelum jam 8 malam ya.
Pas sampai di daerah depan Monas, saya lihat udah banyak pesepeda yang kumpul. Rute naik sepeda kali ini adalah berangkat dari Monas ke daerah Kota Tua. Terus dari Kota Tua naik sepeda lagi sampai ke daerah Bundaran HI. Total jarak yang saya tempuh selama acara itu dari rumah, terus ke Monas, terus ke Kota Tua, ke Bundaran HI, dan balik lagi ke rumah adalah sekitar 40 km. Acaranya sih bagus, tapi kayaknya kurang koordinasi ya. Kadang ada pesepeda yang salah ambil jalan, terus banyak pesepeda yang terpisah juga, nggak ada penjelasan mengenai rutenya juga. Mungkin kalau ada penjelasan sebelumnya dan ada koordinasi yang lebih baik, acaranya pasti lebih seru ya. Terus pas naik sepeda bareng, ada juga pesepeda yang berantem dengan pemotor atau dengan yang naik mobil. Tapi ya walaupun gitu, ya lumayan seneng sih bisa ketemu sama pesepeda yang lain. Terus selama naik sepeda kemarin, saya juga bisa lihat suasana akhir tahun di Jakarta. Seperti yang diceritain mahasiswa saya di video sebelumnya, orang Indonesia itu kalau akhir tahun suka banget main kembang api. Kemarin saya lewat satu jalan yang di samping jalan itu banyak berderet penjual kembang api. Kembang apinya itu bukan yang kaleng-kaleng ya. Kembang apinya itu kembang api yang besar-besar loh. Kalau pas pergantian tahun kalian lagi di Jakarta, pasti bakal dengar suara kembang api dari mana-mana. Waktu pergantian tahun dari 2023 ke 2024 juga di sekeliling rumah saya banyak orang yang main kembang api. Oh ya, di Bundaran HI ada acara tahun baru yang diadain sama pemerintah kota Jakarta loh. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.